Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan baik hari ini, kita akan membahas dan sedikit berbincang terkait dengan pemahaman dan pengenalan tentang apa itu pelayanan program KBPP atau Keluarga Berencana Pasca Persalinan. Nah, telah hadir di hadapan kita narasumber sekaligus pembicara yaitu Ibu Dr. Anda Haja Andi Rita Mariani, MPD, selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Nah, tema kita hari ini sesuai yang sudah saya bicarakan di awal terkait pengenalan dan pemahaman pelayanan KBPP atau Keluarga Berencana Pasca Persalinan, dan kita akan bahas tentang apa itu KB Pasca Persalinan. Mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang. Oke. Jadi sebelum saya masuk kepada apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan KBPP atau KB Pasca Salin, ya. Sesuai dengan tugasnya BKKBN bahwa salah satu tugas kami adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana. Itu tugas yang kedua, ya. Salah satu sub program yang dilakukan dalam program sesuai dengan tugas kami yaitu melakukan pelayanan kepada masyarakat, ya, khususnya dalam melakukan KIE yang didahului dengan KIE, kemudian ya dilanjutkan dengan pelayanan, kemudian akan dilakukan monitoring dan evaluasi, ya. Jadi KBPP atau Keluarga Berencana Pasca Salin ini adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu yang melahirkan 0 sampai 42 hari. Ya, apakah itu persalinan melalui sesar atau normal, ya itulah yang disebut dengan pelayanan KBPP. Jadi kita berikan setelah seorang ibu itu melahirkan. Sekali lagi bahwa apakah itu kelahirannya melalui sesar atau persalinan normal. Jadi itu yang kita berikan 0 sampai 42 hari. Ya, itu ya setelah itu dilakukan pelayanan yang memang kita harapkan seperti demikian, bahwa setelah seorang ibu melahirkan, ya kita harapkan untuk memberikan pelayanan sesegera mungkin, ya ini dalam rangka berbagai hal, ya yang akan kita bahas ke depan, ya seperti itu. Nah Bu, terkait dengan program pelayanan KBPP atau Keluarga Berencana Pasca Persalinan, kan ada tadi waktu pemakaiannya. Terus apa saja Bu metode atau alat kontrasepsi yang dapat digunakan pada program pelayanan KBPP atau Keluarga Berencana Pasca Persalinan? Ya, jadi semua alat kontrasepsi bisa, ya. Tetapi khusus untuk yang pasca salin itu kita siapkan khusus untuk pil, ya. Jadi pil progestin dengan suntik 1 ml, ya itu yang paling cocok, yang tidak mengganggu ASI, ya. Nah, kemudian bisa juga ada IUD, ada implan, kemudian bisa penggunaan kondom, ya itu juga bisa digunakan. Kemudian ya tentu ada metode operasi, ya apakah itu metode operasi wanita atau pria. Nah, kalau yang ini memang sangat tergantung daripada kondisi kesehatan, ya. Jadi kita akan lihat bahwa kondisi kesehatan daripada ibu yang sudah melahirkan. Jadi khusus untuk yang pasca salin, tentu yang diharapkan adalah tidak mengganggu air susu ibu, ya sehingga alat kontrasepsi yang memang disediakan oleh BKKBN bahwa ini semua harus kita akomodir, ya. Memberikan menyusun satu program tentu harus didukung oleh sarana, ya seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya pil, suntik yang memang tidak mengganggu ASI, ya. Nah, kemudian kita harapkan bahwa pemberian KBPP ini kepada ibu setelah melahirkan, ya kita kembali melihat kondisi daripada kesehatan ibu itu sendiri, ya. Ya misalnya kalau dia itu termasuk punya penyakit, ya tentu kita melihat seperti apa
yang cocok. Ya, tentu harus dilakukan pemeriksaan, kemudian itu baru kita memberikan pelayanan. Ya, yang jelas bahwa alat kontrasepsi yang digunakan itu yang tidak mengganggu ASI seorang ibu yang setelah melakukan persalinan. Ya, seperti itu. Ya. Baik Bu, terkait spesifikasi subjek atau siapa saja sasaran dalam program pelayanan KBPP ini Bu, atau keluarga berencana pasca persalinan? Ya tentu ibu hamil. Ya. Jadi memang kita harapkan sebelum ibu melahirkan itu sudah ada konseling yang kita lakukan, sudah ada edukasi yang kita berikan bahwa setelah melakukan persalinan diharapkan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang mana tujuannya adalah agar ibu yang telah melahirkan itu bisa menjaga jarak ya minimal 2 tahun ya. 2 tahun menjaga jarak ini dalam rangka ya memberikan penyusuan ya untuk lebih efektif kita berikan kepada bayi 0 sampai 6 bulan ya. Karena kalau tidak dilakukan, jadi setelah 0 sampai 42 hari setelah masa nifas dan itu berhubungan, ya kemungkinan untuk hamil kan besar sekali. Ya, sehingga kalau ini terjadi, ya tentu jarak yang kita harapkan ideal anak yang pertama dan berikutnya itu tidak akan bisa terwujud. Tentu pemberian ASI eksklusif, kemudian pengasuhan tumbuh kembang anak itu tidak akan maksimal. Ya, sehingga KB Pasca PP ini kita harapkan diberikan edukasi atau konseling, ya tentu dimulai dari ibu hamil itu sendiri. Ya, karena setelah melahirkan baru diberikan, ya bisa saja sudah meninggalkan tempat persalinan atau rumah sakit baru diberikan, ya bisa terjadi loss ya. Jadi itu bisa nanti dan seterusnya, sehingga diharapkan sasarannya adalah kepada ibu hamil. Seperti itu. Terkait sasaran Bu, apakah ada usia Bu yang ideal untuk menggunakan program layanan? Ya, pasca salin ya. Jadi memang usia ideal 21 ya, ini kan kita mengharapkan ya edukasi yang diberikan oleh BKKBN bagi perempuan itu kita harapkan umur 21 tahun dia hamil ya. Kenapa? Karena memang dampaknya banyak sekali ya. Salah satunya itu kita mengharapkan bahwa dengan usia yang 21 tahun ya organ reproduksi perempuan itu dianggap sudah matang. Ya, kemudian yang kedua ada dampak-dampak lain ya yang ditimbulkan jika kelahiran itu dibawa dari 21 tahun. Jadi banyak dampaknya ya. Salah satu yang kita lihat bahwa angka kematian ibu, ya angka kematian bayi, stunting ya. Itu yang kelahiran yang kita bisa lihat dibawa daripada 21 tahun ya. Itu seperti itu. Berarti idealnya di usia ya, 21 tahun sampai 30. Nah Bu, ketika kita berbicara di Provinsi Sulawesi Selatan ini, nah bagaimana nih gambaran program KB pasca persalinan Bu? Ya, oke. Jadi kita lihat bahwa setiap bulan ya ini, setiap bulan itu kita ada laporan dan ini rutin ya. Itu kita dapatkan dari seluruh paskes, jadi bisa saja di puskesmas, kemudian rumah sakit ya. Itu setiap bulan akan ada laporan. Jadi ini terpantau ya berapa ya ibu hamil yang sudah melahirkan yang mendapatkan layanan. Itu setiap bulan ada. Ya, dan ini memang kita lakukan evaluasi dan itu kita bahas ya. Kenapa misalnya kok rendah bulan ini? Kita lihat lagi seperti apa yang menjadi kendala ya, sehingga pasca salin ini kok capaiannya rendah. Jadi sekali lagi bahwa ini secara rutin kita lakukan pemantauan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh paskes ya, fasilitas kesehatan yang memang sudah terdaftar atau yang memiliki kanal, ada namanya kanal yang diisi bahwa ini sudah terdaftar dan pelaporannya itu online ya, jadi tidak lagi menggunakan laporan paper, tapi itu memang sudah menggunakan aplikasi ya. Seperti itu.
Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, nah KBPP di Sulawesi Selatan berarti masih tergolong rendah. Ya. Nah, apa kendala yang ditemukan Bu sehingga Oke. terjadi kondisi di Ya, atas? oke. Jadi sedikit saya memberikan ya gambaran bahwa memang kalau melihat ya capaiannya itu memang harus tinggi, tetapi kenyataannya masih. Ya, sebelum saya sampaikan apa sih kendalanya, ya saya akan berikan bahwa pada bulan Juli tahun 2021 ini itu terdapat 31% ya, 31,5% atau 24.458 akseptor dari 176.554. Jadi kita itu hanya mendapatkan 31,5 yang kita anggap masih rendah ya. Nah, kemudian ya tentu harapannya kita bahwa setiap ibu yang melahirkan ya itu langsung menggunakan alat kontrasepsi ya, yang kita harapkan ya tentu MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang itu kita harapkan, sehingga kalau jangka panjang ya masa aman penggunaan alat kontrasepsi itu bisa panjang, seperti menggunakan implan ya itu panjang kan sampai 3 tahun. Tapi kalau misalnya seperti pil, suntik ya kan ada 1 bulan ya, ada yang seperti suntik 1 bulan, kemudian ada yang 3 bulan, itu masanya kan sangat pendek sekali. Tetapi kalau dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang ya masa aman itu lebih panjang ya, sehingga harapan kita bahwa akan terjadi DO itu kita bisa minimalkan ya, seperti itu ya. Nah Bu, terkait dengan pemaparan Ibu tadi, Ya. Strategi apa nih Bu yang dilakukan untuk menunjang peningkatan terkait dengan KBPP itu sendiri? Ya, jadi sebelum saya menyampaikan ya apa strategi yang akan kita lakukan. Ya tentu pertanyaan tadi kan apa sih kendalanya Bu? Ya, kendalanya itu berbagai macam. Ya, yang pertama adalah dari aspek budaya. Ya, aspek budaya. Ya, ada budaya dan ini memang kalau kita melihat memang seperti itu ya, dari dulu seperti itu dan sampai sekarang itu masih ada ya. Seperti seorang istri itu harus izin, ya memang harus izin ya. Nah, kemudian mendapatkan persetujuan dari suami. Nah, ini yang menjadi kendala dan banyak yang memang yang tidak memberikan izin ya untuk menggunakan, sehingga edukasi yang kita lakukan bukan hanya kepada ibu tapi tentu kepada bapak ya, kepada suami, supaya dia juga paham bahwa apa sih pentingnya kita menggunakan KBPP ini. Yang sekali lagi tadi saya menyampaikan ini dalam rangka untuk menjaga jarak supaya ASI eksklusif ya 0 sampai 6 bulan, kemudian 6 bulan sampai 2 tahun ya, 0 sampai 2 tahun. Kemudian pengasuhan tumbuh kembang anak itu bisa maksimal kita berikan kepada seorang ibu ya. Nah, kemudian kendala yang berikut ya, kita tahu bahwa selain budaya, kemudian pemahaman masyarakat ya. Ini tuntutan masyarakat tentu. BKKBN harus merubah pola-pola pola pikir bahwa KBPP itu dari yang tidak paham ya mereka harus paham itu ya. Kemudian melihat dia paham tapi nggak tahu, paham bahwa KBPP itu pasca salin tapi nggak tahu manfaatnya seperti apa sih ya, sehingga pemberian info kepada masyarakat itu memang lebih komprehensif dan tidak hanya ditujukan kepada ibu tetapi tentu juga dari seorang suami ya. Kemudian yang kendala yang berikut, kita lihat bahwa aktivitas ibu hamil ya ini juga kendala ya. Pada saat misalnya sudah melahirkan, buru-buru pulang, kemudian ngurusin bayinya, akhirnya lupa ya untuk menggunakan alat kontrasepsi ya. Oleh karena itu diharapkan memang di mana dia bersalin ya, petugas yang ada di situ memang diharapkan untuk lebih proaktif memberikan info ya. Ya ini yang kendalanya, kadang-kadang juga ya mereka pulang ya tidak menggunakan alat kontrasepsi tadi. Kemudian yang berikut ya, penguatannya itu di penyuluh lapangan KB ya. Kita harapkan memang kendalanya yaitu penyuluh lapangan KB harus lebih proaktif untuk memberikan pemahaman. Kemudian ya tentu teman-teman penyuluh lapangan KB juga harus memahami apa sih itu pentingnya KBPP. Jadi peningkatan SDM di sini memang diharapkan sekali. Dan teman-teman penyuluh
pemahaman tentang KBPP ini ya memang diharapkan harus direfresh lagi ya. Dengan kondisi COVID ya kita memang rata-rata menggunakan ya pembinaan, kemudian melakukan refreshing terkait dengan pemahaman mereka itu melalui daring, dan itu kan mudah. Kemudian yang berikut terkait dengan ketersediaan alat kontrasepsi ya. Kalau ketersediaan alat kontrasepsi ini itu sangat terpulang kepada kami di provinsi ya. Ya, kami berupaya di perwakilan itu ketersediaan alat kontrasepsi kita berupaya seluruh vaskes itu tidak ada yang zero, tidak ada yang tidak bisa menyiapkan ya. Nah, oleh karena itu perhitungan yang begitu mapan kita lakukan di perwakilan sehingga ketersediaan alkon ini memang kita harapkan tidak sampai terjadi stock out ya seperti di rumah sakit ya. Kalau terjadi stock out gimana mau menggunakan alat kontrasepsi sementara alatnya itu sarananya itu tidak ada ya. Sehingga sekali lagi untuk kami di perwakilan itu secara rutin kita lakukan evaluasi, kita lakukan distribusi kemudian dilakukan evaluasi dengan perhitungan yang kita upayakan tepat ya kita lakukan. Tetapi ada satu hal ya, kadang-kadang stock out itu terjadi di paskes ya, padahal sudah dipantau bahwa terjadi stock out, kita lakukan pembinaan, kemudian dari paskes ini paskes ini kita harapkan memang tidak terjadi kekosongan alat kontrasepsi ya. Itu yang menjadi kendala ya, tentu termasuk ya tenaga-tenaga yang akan melakukan pelayanan, karena bisa saja terjadi ada mutasi ya, bisa terjadi ya dia belum tahu, itu bisa terjadi, termasuk juga sarana-sarana lainnya ya dalam mendukung untuk pelaksanaan pelayanan KBPP ya. Demikian itu ya. Jadi itu tadi terkait strategi-strategi yang akan dilakukan ya Bu untuk dalam penunjangan peningkatan program pelayanan. Itu tadi kendalanya ya. Jadi kendalanya tadi seperti itu, bahwa kadang di paskes ada yang kosong ya, tetapi strategi yang kita lakukan, aksi strateginya dengan kendala yang tadi. Yang pertama adalah ya tentu dalam memberikan edukasi. Ya tentu yang memberikan edukasi itu tentu harus punya pemahaman yang memang paham betul tentang pasca salin. Apa sih itu pasca salin? KB pasca salin? Apa manfaatnya? Di mana saya bisa dilayani? Seperti itu yang harus kita berikan. Ya. Nah, kemudian alat kontrasepsi apa yang cocok? Ya itu kan harus ya dia paham. Nah, kemudian strategi yang kita lakukan ya tentu dalam peningkatan SDM. Jadi peningkatan SDM bagi petugas-petugas yang melakukan edukasi, yang melakukan konseling ya, dan itu di beberapa tahun terakhir ya kan sudah kita lakukan pelatihan, kita lakukan refreshing ya. Itu strategi yang pertama. Kemudian yang kedua ya tentu ketersediaan alat kontrasepsi di paskes ya itu tidak bisa kosong ya, itu strateginya kita, sehingga kalau misalnya terjadi kekosongan itu ada strategi yang bisa dilakukan, yaitu dengan permintaan darurat itu kita bisa lakukan. Nah, kemudian pemantauan ini juga tentu kami harus dibantu dari tingkat kabupaten ya, tentu dari teman-teman PLKB, kemudian teman-teman yang ada di UPDKB kabupaten yang memang harus secara intens untuk melakukan pemantauan. Karena eksekusi kegiatan untuk pelayanan KBPP ini nggak ada di provinsi, itu adanya di kabupaten, sehingga yang lebih paham, yang lebih tahu seperti apa kondisi perkembangannya itu tentu teman-teman yang ada di kabupaten. Itu strategi yang kedua ya, peningkatan SDM-nya, kemudian alat kontrasepsinya, termasuk sarana lain seperti Obgyn, bed. Nah, ini kita dukung dari sarana seperti ini, seperti Obgyn ya. Kemudian ada KY kitnya ya, seperti IUD kit ya, itu didukung melalui dana alokasi khusus. Nah, kemudian dana penggerakan juga bisa ya, kita dukung ya. Ini semua strategi yang dilakukan oleh BKKBN sehingga ini mempermudah ya atau melancarkan daripada kegiatan KBPP ya. Selain operasional penggerakan itu kita siapkan melalui BOKB ini ya, tentu juga
melalui BPJS, ya kan juga bisa diklaim melalui BPJS, tetapi tidak bisa double. Kalau sudah misalnya diklaim melalui dana alokasi khusus, ya itu nggak bisa lagi diklaim melalui BPJS ya, dengan mereka yang masuk memiliki kartu JKN. Nah, kemudian strategi yang lain, ya ini kita tentu melakukan pelatihan KBPP, ya ini pasca salin itu memang ada spesifikasi untuk kita pahami itu ya, misalnya pemasangan ID-nya itu nggak sembarang, ya harus ada pelatihan khusus yang diberikan. Nah, kemudian ya tentu itu tadi ya teman-teman penyuluh tadi peningkatan SDM-nya ya tadi. Selain SDM-nya, kemudian sarananya termasuk Alkon dengan sarana lain seperti OMJIM, kemudian seperti apa dukungan anggaran untuk operasionalnya, ya itu semua menjadi strategi kita dan itu ada, ya tinggal manajemennya yang paling penting, ya contoh bisa terjadi hari ini ada yang pasca calin ya, jadi ada yang sudah melahirkan. Tapi kok alat kontrasepsinya tidak ada, tidak diberikan konseling, ya itu semua sehingga semua yang menjadi kendala strateginya itu kita tutup, ya alat kontrasepsinya tersedia, kemudian yang memberikan konseling KIE itu paham dan dia tidak lupa memberikan, bisa saja paham tapi lupa, ya itu. Jadi itu yang menjadi strategi kami dan yang terpenting kami di provinsi itu senantiasa untuk melakukan koordinasi, melakukan evaluasi sehingga capaian untuk KB pasca salin ini kita bisa pantau perkembangannya dan dalam rangka untuk meningkatkan tentu kendala-kendala yang kita hadapi itu kita minimalkan dan strategi tadi itu yang kita tingkatkan seperti itu. Nah tadi kan Ibu sempat membahas terkait dengan konseling KB PPK atau keluarga berencana pasca persalinan. Apakah konseling itu berimbang pada program layanan KBPP sudah efektif, Bu? Ya, jadi konseling berimbang ini memang kita berikan kepada bidan, itu kita berikan ya. Untuk saat ini ya teman-teman penyuluh lapangan KB juga akan diupayakan untuk mendapatkan itu, ya mendapatkan karena selama ini memang yang diberikan ini memang khusus untuk bidan ya yang memberikan pelayanan. Jadi saat ini juga akan dilakukan ya diberikan kepada penyuluh lapangan KB sehingga tidak hanya terfokus pada satu orang tetapi pada petugas tertentu, tetapi teman-teman penyuluh lapangan KB juga itu akan diberikan peningkatan SDM khususnya untuk bagaimana memberikan konseling ya berimbang ya bagi ibu yang baru melahirkannya gitu. Nah terkait dengan konseling dan beberapa strategi, beberapa juga kendala. Nah, apa nih harapan Ibu terkait dengan program layanan keluarga berencana pasca persalinan ini? Ya, yang pertama ya harapannya kita bahwa semua kita harapkannya semua ibu hamil itu mendapatkan edukasi terkait dengan apa pentingnya sih KBPP itu. Berarti edukasinya itu yang harus kita tingkatkan di berbagai media, apakah media sosial atau langsung ke masyarakat melalui teman-teman PLKB, melalui teman-teman kader itu memberikan ya itu satu. Ya kemudian yang menjadi harapan saya dengan memberikan ruang kepada teman-teman penyuluh lapangan KB ya supaya semua orang hamil itu paham ya. Kemudian yang pasca salin ya kita harapkan jangan sampai ya ibu yang habis melahirkan tidak paham ya tidak paham karena tidak diberikan pemahaman kemudian lupa dikasih ya ini yang harapan saya ya sehingga pasca salin ini kita harapkan mulai dari ibu hamil kita sudah berikan info kemudian pada saat setelah melahirkan ya kita akan kembali diberikan konseling pemahaman siapa tahu dia lupa ya itu kita kembali dan diupayakan untuk memberikan layanan. Jadi harapan kita semua ibu yang habis melahirkan ya tentu dilihat kondisinya ya dilihat kondisi kesehatan riwayat penyakit dan seterusnya ya kita menyesuaikan ya tentu dengan kondisi kesehatan ibu yang habis melahirkan untuk diberikan pelayanan. Nah, kemudian harapan saya dengan strategi yang kita gunakan, ya tentu harapan kita adalah bagaimana
KB pasca salin ini bisa kita tingkatkan dari 31% di bulan Juli, 31,5% itu kita bisa tingkatkan. Karena kita melihat bahwa di angka 31,5% itu kan masih rendah, 50% aja nggak masuk. Padahal pada saat itu ada sekian ibu yang melahirkan, tapi yang dilayani 31%, artinya kan masih rendah. Ya, harapan saya bahwa kita berupaya semua yang ibu yang telah melahirkan, setelah melahirkan ya 0 sampai 42 hari itu ya kita harapkan dia diberikan pelayanan pasca salin ya. Nah, kemudian tadi juga saya menyampaikan ya bahwa ibu-ibu hamil tadi yang saya sudah sampaikan bahwa jangan sampai dia tidak paham ya, karena ini penting sekali dia paham, kemudian bukan hanya ibu hamil tapi keluarganya atau suami yang akan memberikan dorongan, karena bisa terjadi ya ibu hamilnya udah tahu, ibu yang pasca salin yang kita beri dia paham tapi tidak mendapatkan persetujuan yang kita harapkan. Sehingga sekali lagi bahwa harapan saya ya tentu edukasi ini kita harus lebih tingkatkan. Ya tentu tadi di awal saya memberikan penjelasan bahwa itu di berbagai media, ya bukan hanya dari rumah ke rumah, tetapi ya dengan teknologi informasi yang begitu canggih saat ini, ya kita gunakan itu ya. Banyak sekali yang kita bisa lakukan, termasuk yang membuat flyer, video, macam-macam yang kita bisa lakukan. Ya seperti itu. Ya, terima kasih. Baik Ibu, sangat bermanfaat sekali ya pemahaman hari ini. Sangat mengedukasi. Semoga pembicaraan atau perbincangan hari ini tuh bisa kita bawa dan didengar oleh ibu-ibu yang ada di luar sana untuk lebih mengedukasi dan lebih membuat masyarakat khususnya lebih aware atau sadar terkait dengan adanya program pelayanan KBPP atau keluarga berencana pasca persalinan. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.